mereka tampilkan hanya lekuk tubuhnya, itu bukti bahwa mereka itu tidak memiliki keistimewaan lain selain tubuhnya. Paham ya? Itu bukti bahwa memiliki keindahan dan keistimewaan selain lekuk tubuh, selain paras cantiknya. Andai kan seorang perempuan itu memiliki keistimewaan lain seperti kecerdasan, penguasaannya dia dalam materi, baik itu tentang ekonomi atau agama atau apa, niscaya dia yang akan mereka promosikan adalah yang ininya, keistimewaan ini. Benar loh. Mana kalau kita bahasan ini ya sebisa mungkin seperti itu. Jangan sampai Pak, bisa kok jalurnya kalau kita itu pengen viral, bahasan pengen viral. Itu nggak harus dengan menjual terhadap kehormatanmu, menjual terhadap sampai membuka terhadap aurat. Wala yubdina zinatahunna. Banyak cara, bisa, tinggal keyakinannya saja seperti itu. Cuma ya gumang, hanya nes penyakiti wong wedo itu lek wis ayu utawa punya postur tubuh yang bagus. Dan itu wis tambah bahasane tambah takabur. Dia semakin sombong ingin menampilkan terhadap keindahan tubuhnya. Apalagi zaman sekarang itu malah banyak perempuan-perempuan yang dengan sengaja mereka itu berolahraga, bahasanya nge-gym. Tujuannya bukan untuk, ya satu memang untuk mendapatkan kesehatan. Saya husnudzonnya seperti itu. Tapi dibalik tujuan-tujuan baik mulai terselubung niat-niat buruk, seperti agar mereka mendapatkan bentuk postur tubuh yang bagus, akhirnya bisa di video, cara di video api, cara di konten api. Kondisi kita nggak perlu terlalu lebar, pokoknya jelas sebisa mungkin kita menghindari hal itu. Wis ngoten mawon lah ya, mboten anu teman-teman. Mboten teman-teman asline kabeh ya wis sadar kok, Pak. Kabeh ya wis ngerti. Pun mulana seperti yang dingendikaaken oleh Al-Imam Al-Busiri. Al-Imam Al-Busiri beliau dawuh, dawuhnya beliau, kurang lebihnya dawuhnya Al-Imam Al-Busiri beliau dawuh, wa may yabi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul hubnu fi bai'in wa fi salami. Ada nggih? Ya Allah. Ini secara garis global mawon. Secara garis global mawon bahwa wa may yabi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul hubnu fi bai'in wa fi salami. Barang siapa yang menjual terhadap agamanya, terhadap kehormatannya, hanya demi mendapatkan bongkahan-bongkahan duniawi yang sementara ini, niscaya dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan juga di akhirat. Mari gak usah dawa-dawa, kabeh padha paham. Intine biasanya niku ngeten. Perempuan itu yang pertama terobsesi untuk menampilkan bentuk tubuhnya karena untuk ingin mendapatkan perhatian dan ingin menarik pandangan para lelaki. Maka kami ucapkan kepada mereka, kamu kalau seperti itu, bukan kok kamu akan mendapatkan terhadap laki-laki yang baik. Yang mengerubungi terhadap diri kamu adalah hanya merupakan laki-laki yang tidak memiliki iktikat baik terhadap diri kamu. Bahasa nih ngoten. Ora enek, Pak, ceritane wong wedok buka aurat marono sing nyedeke itu dengan niat baik kan ora enek. Mesti niatnya elek. Aja ngoten nyuwun sewu. Wong wedok sing wis
menutup seluruh tubuhnya, bahkan nyuwun sewu wis nutup tubuhnya dengan cadar bahkan. Iku ae wong lanang teko iku tujuane ya jarang. Karena ya Allah ya Rabbihu ya Karim, perempuan harus pintar-pintar jangan terobsesi oleh dirinya sendiri ingin menampilkan keindahan tubuhnya. Satu, itu tadi ingin mendapatkan perhatian daripada banyak lelaki. Yang nomor dua, biasanya perempuan itu akan terobsesi menampilkan bentuk tubuhnya kepada seorang laki-laki yang dia harapkan laki-laki tersebut itu menjadi kekasihnya. Oh, ya rodok bahaya. Jangan sampai model kayak ngono. Jadi wong wedok itu biasanya kadung seneng ku goblok Pak biasanya Pak. Ya ada ngomongnya kasar-kasaran mawon ya. Wong wedok biasanya kadung demen iku goblok. Dijaluki lapo ae ambek sing lanang iku nurut. Positif. Mana wingi kan sampun kula omongaken. Mulane kula sampun kula omongaken. Laki-laki itu sukanya melihat, perempuan itu sukanya napa? Menampilkan tubuh, menampilkan keindahan. Laki-laki sukanya memuji, perempuan sukanya dipuji. Wes gathuk lek koyo ngene iki. Laki-laki suci dengan janji-janji manisnya, sedangkan perempuan seringkali terlena oleh pujian manis. Ya mari Pak ceritane koyo ngono kuwi. Lano cara anjen bener wong wedok gak tahu salah, tapi memang perempuan itu selalu salah di dalam memilih laki-laki yang tepat. Akeh-akeh koyo ngono. Lano denger iki dikaaken. Wong wedok itu kudu benar-benar menjaga terhadap dirinya. Sebenarnya bagaimana sih dalam kita menjaga perempuan-perempuan kita itu bagaimana? Tenger iki sampun dingendikaaken kalian teng kitab Lamiyatul Imam, enggak salah nise fotone juga metu ya. Niki. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, Ramadan niki daunnya Hafid Ibrahim. Seorang penyair yang bernama Hafid Ibrahim, beliau berkata di dalam menjelaskan perempuan itu sebenarnya bagaimana sih yang terbaik. Tengah ini beliau dawuh, anala aku ludaun nisa asafiro bainar rijali yajulna fil aswaki. Aku tidak mengucapkan agar para perempuan itu dibiarkan dalam keadaan mereka terbunya, mereka bersamaan dengan para laki-laki di dalam pasar. Aku nggak mengatakan seperti itu. Yadrujna haitsu aradna la min wazi'i yakhbatahu wala min waqi. Tengeriki dikatakan dalam salah satu syairannya betapa para perempuan ini, perempuan yang dipamerkan cuma keindahan tubuhnya, paras cantiknya, dikatakan dalam salah satu syairan, innar rijalan nadhirina ilan nisa mislul kilabi tatufu bil luhmani. Ini dalam kitab Lamiyatul Imam Ibnul Wardi. Jadi dikatakan sesungguhnya para lelaki-laki, innar rijala an-nadhirina yang melihat ilan, ada para perempuan-perempuan, mislul kilabi seperti halnya anjing-anjing ya luhmani yang sedang memutari terhadap daging. Wong wedok niku mek ndelok wong wedok ae. Nggih, itu mereka diumpamakan seperti halnya anjing sedang memutari sebuah daging. Illam tasuntil kallu usuduha ukilat bila iwadin wala asmani. Kalau sampai daging ini tidak dijaga oleh harimau-harimaunya, niscaya daging ini akan dimakan oleh anjing
dengan tanpa adanya bayaran sepeser pun akan dimakan secara gratis. Bahasanya la tatrukanna ahadan bi ahlika khaliya fa'alan nisa'i qatalal ikhwani. Mari kita ingat paling garis bawahnya gini kok, innar rijala nadhirina ilan nisa'i mislul kilabi tatufu bil luhmani. Laki-laki yang melihat terhadap, yang pekerjaannya melihat terhadap para perempuan-perempuan itu bagaikan kilab, bagaikan anjing-anjing yang sedang memutari terhadap daging. Illam tasun tilkal luhuma usuduha. Kalau tidak ada yang menjaga terhadap daging ini, niscaya daging ini akan disantap oleh anjing-anjing. Dinikmati, disantap oleh anjing-anjing dengan tanpa bila iwadin wala asmani, dengan tanpa adanya ganti, dengan tanpa ada bayaran sesedikit pun. Yes, ini sangat terjadi dan realita pada zaman sekarang. Di mana orang-orang zaman sekarang pertama sing wong tuane padha sibuk dhewe-dhewe. Padha sibuk kerja dhewe-dhewe. Kemudian sedangkan anaknya ini bahasa kasar ngomong terbengkalai. Tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua, juga tidak mendapatkan pelajaran yang cukup yang bisa mengarahkan dia kepada sebuah kebenaran yang sifatnya bisa membuat dan membuat prinsip yang ada pada dia. Sehingga yang ada nopo, para anak-anak gadis, para anak-anak perempuan itu akhirnya ya mereka dengan senangnya nopo bergaul dengan para laki-laki. Akhirnya sing giring ya konco-koncone sing lanang niku wau. Niku wau Pak. Innar rijalan nadhirina ilan nisa mislul kilabi tatufu bil luhmani. Illam tasun tilkal luhuma usuduha ukilat bila iwadin wala asmani. Niscaya daging tersebut akan disantap dan dinikmati oleh para anjing-anjing tanpa adanya bayaran sedikit pun, tanpa ada kehormatan sedikit pun. Jadi loro, pertama tugasnya daripada keluarga, orang tua. Yang nomor dua juga ini agar para perempuan itu kiranya paham untuk dirinya sendiri. Saiki ku repot aja nih. Nyuwun sewu, bahasa kasarane ngomong. Sekarang itu lebih parah dari hal itu. Wes dikandani bahwa kalau kalian menampilkan segala bentuk keindahan tubuh cuma untuk viral ataupun yang lainnya, nih saya yang akan datang kepada kalian hanya anjing-anjing yang ingin menikmati daging kalian dengan gratis. Sekarang yang ada lebih parah dari itu. Wong wedok malah ora sadar, Pak. Malah ora sadar. Ora sadar iku piye? Mereka mengatakan alas, sing penting seneng seorang ngurus. Loh ya apa rek? Yang kita itu ingin memperhatikan jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, malah mereka para perempuan yang memiliki, cara bahasanya memiliki, malah tidak memperhatikan sama sekali. Mulane niki pun sering ya kalau aturakan. Kalau ada para perempuan-perempuan yang sifatnya itu mereka dengan bangganya menampilkan terhadap tubuhnya, maka ketika mereka diingatkan, mereka menjawab, ya karep-karepku toh. Ngawak-awakku dhewe, kok awakmu sing rame, aku yo mangan-mangan dhewe, awakmu kok rame. Sing menampilkan tubuh yo aku, awak-awakku dhewe, nyapa awakmu rame? Maka dijawab, maka semenjak kapan kamu memiliki terhadap tubuhmu itu? Apakah kamu yang menciptakan terhadap tubuhmu? Ataukah kamu sudah membeli tubuhmu itu dari sang penciptanya? Sehingga kamu bisa berhak untuk melaksanakan apapun yang kamu mau terhadap tubuhmu itu? Tidak. Tubuhmu, wahai perempuan, itu bukan milik kamu. Tapi itu semua adalah miliknya Allah.
di mana Allah Ta'ala itu maha al-ghayyur, yang maha cemburu. Allah Ta'ala itu sangat cemburu untuk para hamba-hamba perempuannya. Auratnya dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak melihat secara gratis. Paham ya? Bahasa kasar ngomong guys, wong sing ngomong koyo ngono iku iki awak-awak aku kok nyapu to jarne ora usah ngurusi. Wis jawaban ngono ae Pak, ora ngel-angel. Kon iku lho awakmu ngomong iku awakmu dhewe milik kamu, tubuh milik kamu, kon iku lho nuku dah. Atau kamu yang menciptakan, atau kamu sudah membelinya dari sang penciptanya? Tidak. Itu tubuh adalah titipan dari sang penciptanya, dari Allah Ta'ala. Sehingga kamu hanyalah orang yang dititipi, yang kamu wajib untuk melaksanakan terhadap batasan-batasan yang sudah ditentukan. Paham ya? Wes iki bahas wala yabdina zinatahunna wae. Wala yabdina zinatahunna walaupun kalau jelasaken. Zinatahunna, perhiasan mereka itu kan banyak. Mulai dari perhiasan yang secara terlahir, sampun kula sebutaken yaitu lekuk-lekuk tubuh ini jangan sampai ditampilkan. Juga termasuk daripada zinatahunna adalah nopo perhiasan-perhiasan dohir. Perhiasan dohir itu meliputi 3. Baju yang bagus, kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, pakai pakaian yang bagus satu nggih. Terus kemudian yang nomor 2 yaitu nopo henna dan semisalnya, itu juga perhiasan. Kemudian yang nomor 3 nih loh. Yang pertama al-asbagh, yaitu warna untuk tangan, henna dan ya semisalnya, atau bahkan ini. Kemudian ini di wajah ini make up, al-hulli atau perhiasan-perhiasan yang ada dalam tangan. Yang nomor 3 yaitu siap atau baju. Tadi itu ada 2 model, yaitu perhiasan yang tercipta dan yang nomor 3 adalah nopo? Yang nomor 2 yaitu perhiasan dohir. Perhiasan dohir nopo al-asbagh niku seperti henna, pokoknya warna-warna yang ditempelkan kepada badannya wanita, seperti henna, cat rambut, kemudian make up. 1. Yang nomor 2 perhiasan kalung, terus napa iki jenenge gelang, binggel. Nomor 3 adalah baju. Malah nanti ngendika akan tentang salah setengahipun hadise, hukumnya haram bagi seorang perempuan keluar dalam keadaan khurujul mar'ati mutazayyinatan muta'attiratan. Haram bagi perempuan untuk keluar rumah dalam keadaan berhias diri, bersolek diri. Waduh, lek metu Pak, artis saya kalah necis. Kan ngoten. Itu hukumnya haram. Keluar biasa-biasa ngoten mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niku maksudnya wala yubdina zinatahunna. Lah niki pun sering kula maturaken. Sebenarnya larangan untuk menampilkan perhiasan keindahan itu bukan hanya untuk laki-laki. Bukan hanya untuk perempuan. Laki-laki juga sebenarnya juga haram. Saya lihat banyak sekali sekarang juga laki-laki banyak memamerkan keindahan tubuhnya. Gitu Pak. Telan lek saiki banyak laki-laki yang menampilkan keindahan tubuhnya, lek saiki ku bahasane sispek. Model-model sispek itu loh Pak. Perutnya bagus terus bentuk 6 kotak. Banyak sekali juga laki-laki zaman sekarang itu juga menampilkan keindahan-keindahan tubuhnya. Orang model sing wong lanang sing one pack ngono kuwi, atau bahasane buncit cembung ngono kuwi Pak. Banyak sekarang. Maka dijawab bahwa sebenarnya keharaman menampilkan keindahan tubuh itu bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga. Cuma kenapa kok dalam hal ini cuma perempuan yang didhawuhi?
karena perempuanlah merupakan makhluk dan juga jenis makhluk yang terobsesi untuk menampilkan keindahan tubuhnya. Bon, ingat ya. Illa ma dhara minha, kecuali perkara yang tampak dari perhiasannya mereka, yaitu wa al-wajh wal kafani, wa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin lam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhaini. Yaitu menurutnya salah satu pendapat kecuali wajah dan juga tangan, kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan, baik telapak tangan dohir atau telapak tangan batin. Telapak tangan batin, telapak tangan dohir. Itu bukan termasuk aurat. Maka boleh bagi seorang laki-laki untuk melihat jika memang tidak takut fitnah menurut salah satu pendapat. Satu pendapat lagi, wasan yahrum li annahu madinatul fitnah. Menurut pendapat yang kedua, haram karena itu merupakan tempatnya timbulnya fitnah. Warujjiha hasman bil bab, dan ini lebih diunggulkan karena untuk menutupi terhadap bab fitnah. Bahasa kasar ngomong ngoten. Ini sampun kula sampaikan nggih bahwa mengenai masalah perempuan itu apakah wajib bercadar ataukah tidak. Dengan sampun kula sebutaken, pendapat pertama mengatakan wajah dan juga kedua telapak tangannya orang perempuan itu merupakan aurat dan wajib ditutupi, berarti wajib menggunakan cadar. Satu. Nah, pendapat yang kedua mengatakan wajahnya perempuan itu termasuk aurat tapi tidak wajib ditutupi. Cuma para laki-laki wajib untuk memejamkan mata, nggak boleh melihat. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga sing paling enteng dewe, dan ini banyak diikuti oleh cara bahasane para yai-yai nang Indonesia, lebih mengikuti yang nomor 3 yang disebutkan dalam ini, yaitu hukumnya bahasa kasarannya ngomong bukan aurat dan boleh untuk dilihat selagi tidak ditakutkan yang namanya fitnah. Ayo angel. Aku menyampaikan sekali lagi ini semuanya kembalinya kepada pribadi masing-masing. Ayo ditoto bareng-bareng, gak usah repot-repot, gak kakean dawuh, Pak. Kabeh padha sadar, cuma seringkali banyak itu adalah membohongi terhadap dirinya sendiri. Kan ngono toh, Pak? Kan ngono toh? Ade sadar, wong wedok aurate dibuka numpama awake kayak contoh nang bandara ngono ya. Akeh wong Cina-Cina sadar kabeh. Cuma itu tadi sekali lagi kembali kepada pribadinya masing-masing, salah satu tahu, Pak. Pon itu pon terakhir niki. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubina ayyasturna ar-ru'usa wal a'naqa was-sudura bil maqani. Iki mang aku katene nggawa serban asline, pengen tak praktek nih tapi kok yo lali. Ini yang terakhir. Dan hendaknya wal yadribna, dan hendaknya mereka itu menjatuhkan atau menutupi bi khumurihinna dengan napa iki bahasane? Dengan kerudung mereka. Anggap murati gampangan khumur niku kerudung mereka. Ala juyubihin, hendaknya mereka menjatuhkan kerudung mereka itu di atas di atas kerah bajunya. Apa? Di atas kerah bajunya. Enek serban ora tak nggih serban, maksudnya tak praktek nih tenanan. Lanjut. Tadi di kitabnya niku mengatakan dan hendaknya para perempuan itu menjatuhkan terhadap kerudungnya, bahasanya ngoten, menjatuhkan terhadap kerudungnya kepada kerah bajunya. Nah, ini nanti pembahasannya masalah kerudung-kerudung syar'i. Berarti kalau secara pembahasan
niku iki ora kudungan ya serbanan iki, Pak. Sing jenenge kudung itu dijatuhkannya kepada kerah baju. Juyub itu maknanya kerah baju. Jadi kayak ngene iki wis termasuk mengarahkan apa? Mengarahkan kerudung kepada kerah baju. Ayyasturna ar-ru'usa wal a'naqa was-sudura bil maqani. Yakni mereka itu menutupi kepala, rambut ditutupi. Wal a'naq, ini fungsinya apa bahasan? Kudung. Iki sing jenenge leher iki ya wajib untuk ditutupi. Nah, dan juga dada. Orang zaman dahulu itu orang-orang perempuan-perempuan Yahudi, perempuan-perempuan Nasrani itu karena pada zaman sekarang, zaman dahulu itu kalau menutup kudungnya, menutup kepalanya, cuma ditutup kepalanya dalam keadaan ini apa iki jenenge? Lehernya masih kelihatan, dadanya juga masih kelihatan. Sekali lagi dadanya juga masih kelihatan. Sehingga yang namanya kudung itu koyok ngene, ditutupkan atas kepala, kemudian juga menutupkan terhadap leher. Lah wong saiki kudungannya aneh-aneh saiki. Enak sing modele kudungan ngene terus ngene. Lah, leher iki sik diketok ning ngene, Pak. Lah, iki modele di samping lo ngene dados leher iki sik ketok. Makeh wong wedok model kudungan koyo ngono kuwi. Sekali lagi kita tidak menyalahkan, tapi kita ingin memberikan yang benar. Umat saya guys, kan kata ayu loh Pak. Tadi ini leher, kemudian juga dada itu wajib untuk ditutupi. Jadi ini tutup biasanya sing salah ya, sing salah. Biasanya akeh wong kudungan itu ngene. Terus ponine ditokne ngene, Pak. Ponine lho, wong wedok kudungan tapi ponine sik metu. Ngakeh model koyo ngono kuwi sik akeh. Terus marang kudungan tapi lehere ngene sik ketok. Lehere sik iki sik akeh banget. Utawa enek. Kenapa kok perintahnya iki dingdika akan yulkina humur wa huwa al-unuk wal jab fil asli tawqul qamis. Dan iki wa kanatin nisa'u ala adatil jahiliyati yusdilna humurahunna min khalfihinna. Karena pengadatannya orang-orang perempuan jahiliyah dahulu itu mereka mengulurkan kerudung mereka ke belakang sehingga fatab dunuhuruhunna wa qalaiduhunna min juyubihinna li sa'atiha, sehingga tampaklah leher mereka atau bahkan sampai dadanya mereka karena terlalu lebarnya kerah baju. Fa umirna bi irsali khumurihinna ala juyubina sitran lima yab. Jadi wong zaman jahiliyah kudungannya diarahna memburi akeh sing zaman saiki model kudungan kayak ini. Sehingga masih sangat jelas tampak seperti itu. Nah, sekarang yang saya ingin bahas adalah apakah ada kewajiban untuk menggunakan kerudung syar'i. Aku iki rada gatel aku. Ambek wong-wong sing istilahnya mengatakan kudung-kudung syar'i. Sing kudungnya sampai pirang meter iki lho, Pak. Sampai bermeter-meter. Lek awak-awak dhewe kan wis kudung biasanya sakmene ngono. Atau biasanya ada sebagian yang masih sering membahas masalah hukum melilitkan kerudung ke leher. Biasanya terkhusus yang pasti digoreng dan panas itu poro ning-ning. Poro ning-ning ku lek kudungan iku dililitkan di leher koyok ngene iki. Dadanya ini tidak tertutupi oleh kerudung, tapi sudah tertutupi oleh baju. Sekali lagi kalau ditegaskan sudah tertutupi oleh baju, tidak tertutupi oleh kerudung.
kewajiban memanjangkan kerudungnya sampai bermeter-meter atau dikenal dengan istilah seperti ini. Saya menutup daunnya para ulama, tidak ada kewajiban untuk memanjangkan yang namanya kerudung. Dengan bahasa keras, saya kalau boleh ngomong, nggak ada istilah hijab syar'i itu nggak ada, Pak. Itu hanya label dari mereka. Dan ya sekali lagi, wong lek kadung nek sing dibahas agama ngono kuwi ya percaya. Dadi ra enak istilah kudung lek kudunge kuwi sampai sak meter kuwi kudunge jan syar'i tenanan. Lek ora sak mono kuwi ora syar'i mbok. Pokoknya kerudung itu sudah menutupi kepala, sudah menutupi leher, juga tidak karena pada zaman jahiliyah itu dada belum tertutupi oleh baju. Sehingga kerudungnya wajib untuk dipanjangkan ke bawah. Jadi kalau orang melilitkan kerudungnya ke leher, pokoknya dadanya ini sudah tertutup oleh baju dan nyun sewu dengan bahasa kasar, tidak menampakkan bentuk ini payudaranya, memang bajunya memang kayak baju yang agak lebaran dikit ngoten. Maka itu sudah nggak ada kewajiban untuk kudung ini dawa kae. Ya kecuali kalau bajune iku mbetet. Nah iku kewajibannya duduk bahas masalah kudung ya bajune sing salah. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan tidak ada istilah kerudung syar'i. Wong-wong ngono kuwi Pak senengane juga sama. Ini biar tidak orang NU saja yang dituduh menjual agama ya. Ini saya bukakan fakta bahwa orang-orang kelompok sebelah mereka juga sering kok jualan agama. Terkhusus dalam bab pakaian. Kudung diatasnamakan dengan kudung syar'i. Ya sebenarnya nggak masalah kerudung panjang gitu, nggak masalah, nggak haram. Bagus, saya juga senang lihat. Tapi yang perlu dikritisi adalah mengatasnamakannya kudung syar'i ini. Gak ada istilah kudung syar'i, kudung gak syar'i, jenenge kudung lek sudah digunakan untuk menutup secara tepat ya wis mari itu kudung yang memang diperintahkan dalam syariat. Sehingga label kalau panjang syar'i, kalau pendek gak syar'i, itu pemahaman yang salah. Punya ilmu mereka. Mereka cuma mengatasnamakan itu sebagai ben rodok payu, Pak. Tak akan dari mana ya? Termasuk daripada mereka. Iki aku yo soalnya yo geding, Pak. Aku wong NU ae diarani dodol agama. Mereka itu dodol agama bisa. Tak contoh namanya ya dalam babakan pakaian. Mereka menjual yang namanya apa? Celana cingkrang. Kemudian mereka mengatasnamakan ini celana sunnah. Napa? Mereka mengatasnamakan ini celana sunnah. Ya Bora. Mereka di dalam membahas bahwa Kanjeng Nabi itu tidak pernah memanjangkan pakaian beliau sampai ke mata kaki. Beliau meletakkan di atas mata kaki, nggak pernah isbal. Dalam keadaan di luar masjid sudah disediakan mereka jualan yang namanya celana syar'i yang menurut mereka celana sunnah yang menurut mereka. Saya tak jawab, lah Kanjeng Nabi apa tahu Pak sualan model koyo ngono kuwi lek pancen kuwi jenenge soal sunnah. Ya ora? Kanjeng Nabi apa tahu sualan tok ngono kuwi. Melaku-melaku mek sualan tok, kemudian cingkrang. Kan ora tahu Pak Kanjeng Nabi model koyo ngono kuwi. Ngewarang. Mereka mengatasnamakan agama. Sekali lagi, mengatasnamakan agama. Dan daunnya para ulama yang kebanyakan ini akan bahwa Kanjeng Nabi ini tidak layal basus sirwal. Kanjeng Nabi itu tidak menggunakan suwal. Suwal itu bahasa Jawa. Bahasa Arab itu sirwal. Kena lambe Jawa jadi
Suwal. Nggak ada istilah suwal sunnah itu, Pak. Kanjeng Nabi ora tahu. Jadi mereka itu pola pikirnya koyok-koyok pokoknya gak isbal, tidak memanjangkan pakaian sampai mata kaki itu sudah dianggap sunnah, sekalipun tidak pada pakaian yang tidak digunakan oleh Kanjeng Nabi. Ini penjualan agama saya lagi. Paham ya? Jadi ono Wahabi dodolan celana sunnah waran. Lah apa tahu gawe suwal model kayak ngono kuwi. Ora tahu. Itu kalau kita secara ilmiah tenanan. Lek singen nek Gus Bahan niku lek baju lagi ngeten ketika dihadapkan dengan orang yang seperti itu, Gus Bahan jawab ngene. Sik to, kalau kamu kita untuk tidak isbal, ya itu gampang. Celana tinggal dipotong, itu gampang. Tapi kamu itu cari sunnah kok yang gampang-gampang seperti itu. Sunnah itu kayak saya loh, hafal Quran, sunnah menghafal Quran. Mesti mau cari Gus Baon. Yes, isa aja biar ya. Tapi kalau membahas secara ilmiahnya seperti itu kan, Nabi nggak tahu. Maka Nabi la yalbasu sirwal menurut kebanyakan para ulama bukan sirwal. Oh ya, seperti apa kalau seperti menjual agama? Anjuru masjid bahas-bahas bahwa ini celana sunnah. Kan otak kan banyak tercuci itu. Metu kok marono ono celana sunnah versi mereka tuku kabeh. Semuanya di atas namakan sunnah sama mereka. Biker sunnah. Tahu ya? Biker sunnah. Sampai kalau di Malaysia itu sampai ada istilah laundry sunnah. Ya kapan laundry gak sunnah barang. Semua aneh-aneh. Pun, kalau yang saya ingin pada wal yadrib nabi khumurihinna ala juyubihinna, ini maksudnya adalah kerudung yang kan menuju kerah baju dan sama sekali tidak ada kewajiban memanjangkan sampai dada, menutupi dada dan seterusnya. Pun, ini ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wala yabdina zinatahuna illa li bu'ulatina. Ini kersane bijing ilahuna wallahu a'lam bissawab.